Di balik tembok megah keraton Surosowan, terdapat lorong-lorong sunyi yang jarang disinggahi penguasa. Di salah satu bilik kecil sayap kiri istana, seorang perempuan muda duduk menggendong anaknya yang baru lahir. Ia bukan permaisuri, bukan pula istri utama, melainkan selir yang tak disebut namanya dalam catatan resmi kesultanan. Namun, dari rahimnya lahirlah seorang anak yang kelak akan mengguncang takdir Banten. Namanya, Jiwantaka. Namamu berarti jiwa yang kekal. Kau akan menjadi cahaya meski tak diakui oleh langit istana. Bisik sang ibu seraya mencium kening bayi itu. Jiwantaka tumbuh tanpa jubah kebangsawanan. Ia tidak duduk bersama para pangeran di ruang pendidikan istana. Sebaliknya, ia belajar membaca Al-Quran dari guru surau, mengenal silat dari pendekar tua di perkampungan, dan mendengar sejarah Banten dari dongeng-dongeng ibunya saat malam tiba. Meski darah sultan mengalir di tubuhnya, istana lebih memilih melupakannya. Namun, rakyat mulai mengenalnya sebagai pemuda tangguh yang rendah hati. Ia tak membawa lambang kerajaan, tapi hatinya menyala oleh semangat keadilan. Suatu hari, di usia 19 tahun, Jiwantaka menyaksikan sekelompok serdadu Belanda memukul seorang pedagang tua karena menolak membayar pajak ganda. Amarahnya menyala, ia berlari dan melempar batu, mengenai kepala salah satu penjajah. Itulah awalnya. Sejak saat itu, nama Jiwantaka mulai bergaung di desa-desa sebagai pemuda pemberani yang melawan ketidakadilan. Jiwantaka tahu, ia tak bisa melawan sendiri. Maka, ia menghimpun para ulama, petani, dan bekas prajurit istana yang kecewa. Mereka membentuk kelompok bernama Bayang Adat, sebuah jaringan rahasia yang bergerak di balik tembok dan rimba, menggalang kekuatan rakyat untuk melawan penjajahan Belanda dan pengkhianatan di dalam istana. Sebagai anak dari selir, ia tak memiliki tempat dalam urusan resmi kerajaan. Tapi itu pula yang membuatnya bebas. Ia datang dari rakyat, dan untuk rakyat ia berjuang. Jangan percaya pada kekuasaan yang duduk manis di balik emas. Karena sesungguhnya kekuatan ada di tangan yang memegang teguh keberanian, bukan keris perak. Katanya dalam sebuah pertemuan rahasia. Di desa-desa, ia menyebarkan semangat melalui syair, zikir, dan pelatihan bela diri. Di kota, namanya ditakuti oleh VOC yang menyebutnya, Pangeran Bayangan, tokoh tanpa jejak yang sulit ditangkap, namun terus memantik pemberontakan. Suatu malam, pasukan Belanda menggerebek tempat persembunyian Jiwantaka di Serang, Banten. Pertempuran meletus, api membakar ladang, dan peluru bersiul di udara. Jiwantaka terluka di bahu, namun terus memimpin pasukannya hingga fajar menyingsing. Dengan darah mengalir dan tubuh penuh luka, ia berdiri di atas batu dan berseru, Banten tak akan tunduk. Selama satu jiwa masih bernyawa, kita akan lawan ketidakadilan. Pasukannya berhasil mundur ke hutan, tapi Jiwantaka tidak ikut serta. Ia tertangkap, dan dibawa ke hadapan penguasa VOC. Siapa kau sebenarnya? Tanya seorang pejabat Belanda dengan heran. Jiwantaka tersenyum lemah. Aku bukan siapa-siapa. Hanya anak dari perempuan yang tak dianggap, tapi mencintai tanah ini lebih dari hidupnya sendiri. Jiwantaka dieksekusi diam-diam, tanpa upacara, tanpa penguburan terhormat. Tapi rakyat tidak lupa, makamnya, yang tersembunyi di balik rimbun pepohonan di Serang, menjadi tempat ziarah. Bukan untuk menangisi, tapi untuk mengingat bahwa perjuangan lahir bukan dari kekuasaan, tapi dari cinta dan keberanian. Kini, ratusan tahun kemudian, di bawah langit yang sama, seorang guru SD membawa murid-muridnya berziarah ke makam sederhana itu. Ia menunjuk batu nisan kecil yang ditumbuhi lumut. Inilah makam Jiwantaka, anak dari selir yang tak punya tempat di istana, tapi tempatnya abadi di hati rakyat. Katanya, seorang anak kecil bertanya. Apa beliau seorang pangeran, Bu? Sang guru tersenyum. Ia bukan hanya pangeran. Ia adalah bukti bahwa darah bangsawan tidak selalu mengalir di tahta. Kadang, ia mengalir di tanah yang basah oleh perjuangan.